Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam mata pate kopak nih. Ulang nah. Itu akina saya tak jawab salam manter mulai dari pengajian sampai gigi. Amin Allahumma. Amin bengal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, sadatinal habaib, duk sateja para habaib sebutan kaula muljaki, langkong-langkong terutama ipon Al-Fadhil Al-Karim selerana saya muljah Al-Habib Muhsin bin Muhsin Al-Hinduan bencukan sahibul bait Al-Habib Muhsin bin Muhsin bin Muhsin Al-Hinduan. Benda saja para habaib saya tak bisa betul kaula sebut satu persatu tanpa ngurangin rasa hormat dan takzim saya. Para alim ulama, para guru, para tokoh, para sesepuh, matur moga setajana oleh Allah Subhanahu wa taala ijaga dalam keadaan sehat wal afiat. Matur moga iparengen para habaib, para guru iparengen lanceng umur fi khair wa lutuf wa afiyah. Parengen beres, parengen sehat, lancar setajana. Amin Allahumma. Yang saya hormati para hadirin, para hadirat, para jamaah pengajian dalam rangka Maulidun Nabi. Semoga semua kita yang hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat peleman dari kenangan Kak Dintoh, ngaolen rahmat serta barokah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Semoga yang datang pulang dari tempat ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur moga derajat kula panjenengan yang kak setekina oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah-salah sepora oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehadir sedajana paringan sehat wal afiat. Paringan rezeki lancar. Sedaja karuwatan mantir moga begempang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin, para hadirat, alhamdulillah.
Gusti Kanjeng Nabi neka para hadirin seongkuna para hadirin orang neka ngurmat atau memperingati memuliakan Gusti Kanjeng Nabi tidak terbatas hanya di bulan Maulid seongkuna. Makanya para ulama orang sepuh gula panjenengan walaupun keluar dari Maulid ki ibadah salamatan molotan dan lain semacamnya. Toh para hadirin saongkuna kula panjenengan neka se apolong ngurmat Kanjeng Nabi sobung panah-panah. Saya dan sampean yang kumpul dimanapun seluruh alam misalkan ngormat ke Gusti Kanjeng Nabi sedikit pun tak tambah moljeh tak nambahin kemoljehan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutaki sareng Al Imam As-Subuki orang segelem solawat takzim membaca mengkaji mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi mengkaji sirahnya Kanjeng Nabi menyebarkan sirah cerita Gusti Kanjeng Nabi sedikit pun tak nambahin kemoljehan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup agung Kanjeng Nabi itu sebelum dipuji oleh seluruh makhluk. Al Habib Ali Al Habsyi ngocak sampai disebutkan oleh Al Habib Ali Habsyi Kanjeng Nabi neka para hadirin sebelum seluruh makhluk ini memuji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cukup mulia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya telah memuji terlebih dahulu. Kula panjenengan neka sebelum saya dan sampai nyanjung Kanjeng Nabi sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poci kade orang ria ciptaki poci kade kelaban penciptana. Sebelum kita itu lahir Nabi Muhammad itu sudah dipuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji setinggi-tingginya wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan lain semacamnya. Neka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum seluruh makhluk ini apolong semuanya menyanjung Kanjeng Nabi sedikit pun tidak akan menambah kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena sudah dipuji oleh zat yang maha mulia mare epoci Gusti Kanjeng Nabi neka oleh zat se paling mulia yang kipaneka Allah Subhanahu wa taala. Hawaltu an asifal habib bi ba'dima maka naik kocak oleh Habib Al-Habsyi hawaltu an asifal habib bi ba'dima fahimal fuadu minas sanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bidzarratin min usyri mi'syaril atar rabbani. Hawaltu Habib Al-Habsyi ini kan hadirin terkenal ulama boleh yang mumtali yang penuh cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi ini kan saya holen Solo biasanya. Maulid Simtud Duror yang dibaca itu karangan beliau. Beliau ini para hadirin pernah yaqadhah terjaga atemmo sareng Kanjeng Nabi bener mempe atemmo sareng Kanjeng Nabi dalam satu malam 41 kali. Mun sampean kan pada atemmo king bener temo Kanjeng Nabi temo absaab ta bae. Nggih one absaab sampe. One jerengkong roh. Beliau yang sudah makanya Habib Ali Habsyi itu disebutkan Gutbul Mali orang sila posak cintana ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Ali Habsyi neka para hadirin setiap kali ngabes Kanjeng Nabi bener mempeh jege terjaga yaqadhah langsung ngarang solawat temu Kanjeng Nabi langsung ngarang solawatnya banyak. Itu ngocak hawaltu an asif simtu duror yang indah seperti itu diwannya beliau syair-syairnya beliau yang indah seperti itu nggak ada apa-apanya. Hawaltu an asifal habib bi ba'di ma fahimal fuadu minas sanal qur'ani engkau ria nyocel berusaha memuji an asifal habib moci nyifatan Kanjeng Nabi ngaria seperti yang aku fahami di Al-Qur'an kan moji Kanjeng Nabi seperti ini Al-Qur'an itu memuji Kanjeng Nabi seperti ini aku coba meniru bi ba'di ma fahimal fuadu minas sanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bidzarratin. Ternyata pujianku sedikit pun tak bisa nyaingin seujung biji pun tak bisa menyaingi bidzarratin min usyri mi'syaril atar rabbani.
seperti yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau nero aja tibi. Tak ada, tak bisa. Tak ada panah-panah. Sebelum Kanjeng Nabi itu dipuji sama sampean sudah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la ala khuluqin azim. Ajma'al mufassirun sedojo ahli tafsir nika ngocak, tak saya bisa ngalaki pujian Allah ke Gusti Kanjeng Nabi, innaka la ala khuluqin azim. Pujian Allah kepada Kanjeng Nabi semuanya ayat innaka la ala khuluqin azim sudah ijma, tidak ada yang bisa mengungguli ini semua. Kanjeng Nabi na innaka seengkuna ajunan Muhammad la ala khuluqin azim, bodoh kenengan khuluq penciptaan yang sangat azim nika agung. Bade sing ngocak khuluq nika akhlakah, bade sing ngocak penciptaannya. Muhammad, engkau ini adalah makhluk terindah yang aku ciptakan, yang paling agung. Muhammad, engkau ini adalah makhluk yang paling agung akhlaknya yang aku ciptakan, yang sangat agung. Katanya Allah seperti itu. Nabi Muhammad nika paling agung para hadirin, paling agung. Sampai ulama nih ngocak, mun beda orang ragu terhadap kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sekunik be, berarti dia meragukan keaziman, keagungan yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai ngeding cerita Kanjeng Nabi Muhammad bisa membelah bulan, masa sih epeker? Masuk akal apa enggak? Sampai enggak terima. Satu detik saja sampai enggak terima, berarti sampai menentang keaziman, keagungan yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang ragu terhadap keaziman yang sudah disematkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, orang ria saumpama mate murtad nika ki bagus. Orang ragu kan Kanjeng Nabi, mate murtad nika ki bagus cepon hadirin. Tahu mate murtad sampean? Mate dalam keadaan luar dari Islam, keluar dari Islam nika ki bagus, ki untung orang ria. Ragu ke Kanjeng Nabi, mati dalam keadaan murtad, masih untung dia. Nauzubillah min dzalik. Saking sangat tinggi para hadirin, tak ada buah, tidak bisa. Nabi Muhammad neka kalah dari di mabai, tak bisa. Makanya saya dan sampean amolot neka kan membuktikan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi matermu ke etrema oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seongkuno tidak ada apa-apanya. Kembali kepada ayat tadi, kembali katanya Habib Ali Habsyi, tidak ada apa-apanya. Kula panjenengan neka apolong, asolawatan. Majelis mulai mari maghrib ketemu maghrib pola ku sabung panapa na para hadirin, dak nambahi kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Beli Al Imam Subuki ngomong murni orang se apolong ata'zim ke Gusti Kanjeng Nabi beda telok. Murni ada 3 hal. 1, ta'abbudan, karena kita itu bentuk bukti ibadah kita kepada Allah. Orang apolong ngidingake cerita Kanjeng Nabi itu dinilai ibadah. Yang nomor 2, tabarrukan. Murni karena kita mengharap barokahnya di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 3 murni tawassulan, nyare wasilah supaya selamat nang akhirat, supaya selamat beda itunya. Amin Allahumma. Jangan kamu kira Yoncung sareng Habib Muhsin Al-Hinduan hadir terus ikut memeriahkan, tak bisa, tidak memeriahkan sama sekali. Kemuliaannya kembali kepada kita sendiri. Kemuliaannya kembali kepada saya dan sampean sendiri. Kita ini para hadirin epopolong sareng para habaib, epopolong sareng para ulama seperti ini bukan untuk menguntungkan siapa, bukan untuk menguntungkan tuan rumah, bukan untuk menguntungkan Kanjeng Nabi. Ada habib, ada kiai ngekholen guru, ngekholen embana. Benar bukan untuk menguntungkan yang diholi atau yang diperingati, untuk menguntungkan saya dan sampean sendiri. Saya hadir, saya untung. Kula panjenengan nek para hadirin mau ngandalkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak bisa ngandalkan amal saya gemah para hadirin. Saya bojong saya gemah. Saya pasah saya gemah. Ngandalkan haji umroh enggak ada, yang mana yang mau diandalkan? Kita itu umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad murni banyak gelu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngandalkan amal, kula tanya, bojong saya gemah saya endah lagi. Ayo. Bajeng sepu jam berapa sampean? Ayo. Beda situng keterangan orang neka mon ahli bajeng sepu berjamaah tepat waktu, dia itu akan diberi banyak anugerah oleh Allah. Di antaranya paling kecil orang ria mon ahli bajeng sepu berjamaah, anugerah yang paling kecil akan Allah berikan yudha'lahul bisyashah. Akan Allah jadikan wajahnya itu berseri-seri. Tahu berseri-seri sampean?
muan robinar congok tak nyempeken engko lah gelek ceramah to jadi nak lampu deng padeng ari muan sampai teng nyeroteng kepi potongan banyak tengah tak bejeng sebu ini paling kecil. Tidak ada sholat yang seperti sholat subuh. Man sholat sapana orang sebejeng subuh fahuwa fi dhimmatillah hatta tumsi. Jaminan dari Allah orang yang ahli bejeng subuh fahuwa fi dhimmatillah. Bupak cuma semak tu kita pak ngangah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ganggu sponsor ya dah. Orang riamun ahli bejeng subuh fahuwa fi dhimmatillah hatta tumsi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Tahu penjagaannya Allah ini apa? Ini ulama bingung, anafsirin hadis ini kan bingung. Orang riamun lek jaga bi pangeran, mun orang ru andi keruwetan arek sak bakal begempang. Mun andi kesulitan ekonomi bakal begempang ekonomina. Andi ekonomi yang diusahakan akan dilancarkan rezekinya. Sekarang tinggal dicek, saya dan sampai hidup berapa tahun sudah. Bede mari sebu nang tenang, wajah berseri-seri keluar apa tang nyeroteng men keluar dari bungkona. Ayo. Nang nyeroteng, makilah tak usah ngaku tahu kok mau sampai nih muam-muam potongan banyak otang ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholat mana yang mau diandalkan? Tidak ada, murni umat Muhammad kebenyaan fadol anugerah sebanyak dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyarah kabar bahagia banyak disebutkan untuk kita umat Muhammad. Al-Quran nega para hadirin esena ayat azab itu ada sekian ayat. Al-Quran nega ayat azab banyak diceritakan. Ayat bisyarah kabar bunga yang mana ini Allah berikan khususan untuk umat Gusti Kanjeng Nabi banyak juga. Bisyarah kabar bunga. Saya dan sampean kan sering baca surat Yasin kan Ki? Sering manja. Ayat nomor sebidak lema apa maunya nah apal je cenyong HP masih apal ngacung beriin hadiah bingoman tepak 1.000 mon lopot majir 200 ayo apal bonare maca Yasin kaker ya pun malam Jumat maca Yasin apal. Kalau sampai ini cerdas semua king tak pinter sampai ini cerdas king tak pinter ayat sebidak lema tak apal al yauma nakhtimu. Terus lagi al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nika kidingaki tak usah jeng-lanjeng. Kita ini berbicara, kita ini benyakan gelu fadol anugerah dari Allah atas nyama umat Gusti Kanjeng Nabi. Ngadil lagi bojeng saya kemah. Ini termasuk salah satu ayat ini. Ini ayat disebutkan oleh mufassir banyak bode orang lebih selekor ahli tafsir nyebut ini ayat bisyarah. Apa itu bisyarah? Kabar bunga kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Memang ayat ini konteksnya menerangkan masalah azab, masalah siksa, masalah hisab, masalah hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dekik neka para hadirin ketika hari kiamat setujuna orang neka marai hisab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu setelah sampai ini sudah ditanyakan sholat pasah andi pese sodako mare nyakseen kabi bersaksi di hadapan Allah semua seumur hidupnya saya ngaku bagus tak saya tak ngaku bagus. Kabi orang nikah selestarena sampai nikah sidang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mulutnya saya dan sampai itu al-yauma nakhtimu bakal dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tanganmu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, atas semua hal yang pernah ekelako sampai selama itunya. Kakek ngaku bejeng jam tanggal 1 bulan Oktober 2024 bejeng sebuah panje bejeng tepat waktu apa nje tepat waktu mare ngaku kapi kunci colon sampean tanang sing ngocak cokoco ya Allah tak tepat waktu bejeng ya Allah tanang bakal nyaksen ya dan Allah tubuhmu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu puasa apa ndak Ramadan 1444 apa saja apa saya Allah selestare nang aku kapi kunci colok cokon ngocak cokoco ya Allah tak pas ya Allah
jam 12 lebih sekian detik, lebih sekian menit, ngerem ya Allah, ngenom ya Allah, konen bi aben. Semua yang kamu kerjakan akan diakui oleh tubuhmu di hadapan Allah. Setelah kamu ngaku, dikunci mulutmu, baru tubuhmu akan berbicara satu persatu. Ini ayat azab. Tapi ulama berdesi ngocak, ini ayat bisyaro. Menegun karo masalah hisab, bukan hanya masalah azab atau hisab yaumil kiamah. Ini juga bisyarah. Apa itu bisyarah? Kabar bunga kanggo umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kabar bahagianya? Sebagaimana tubuhmu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan yang kamu kerjakan, atas apa saja yang kamu kerjakan, begitu juga tubuhmu akan bersaksi di hadapan Allah atas kebaikan yang pernah kamu kerjakan di muka bumi. Laku kene napa bisa sampean? Kelakuan bagus sekecil apapun akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Matur muga etrema amin Allahumma. Malam mangken kula panjenengan apolong, semoga tubuh kita, mata kita, rambut kita, telinga kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita berkumpul cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apolong kelaban orang soleh, matur muga manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma. Sampai dari ayat neka para hadirin berdesitung tafsir, judulnya itu Atigullah bisya'roh. Berdesitung judul disebut lagi tafsir itu judulnya Atigullah bisya'roh. Atik neka artinya para hadirin budak yang dimerdekakan. Makanya kita kan sering kalau Ramadan itkun minan nar, doa itu Allahumma ja'alna wa iyyahumul hadirin min utagaik wa tulagaik dan seterusnya. Itkun minan nar, itkun minan nar, ya Allah jadikanlah kami semua yang hadir sholat tarawih ini orang-orang yang tergolong nanti dibebaskan dari belenggu api neraka. Atik itu budak yang dimerdekakan. Orang yang dimerdekakan dari api neraka bisa roten kelaban barokana situng obu ceritanya ya. Dari tafsirannya ayat tadi bahwasanya tubuhmu akan menjadi saksi di hadapan Allah berdesitung cerita. Saya judul Atigullah bisya'roh. Atik nega orang yang merdekaki bebasaki dari api neraka bisa roten kelaban sebab situng obu. Satu rambut menjadi sebab dia itu selamat dari api neraka. Singkat cerita berdesitung orang yang hisab. Ketika hisab orang dia antara coba berkusah banyak cobaan. Orang ini kemudian banyak cobaan lebukan neraka. Sebelum orang ini dijebloskan ke neraka, sebelum orang ini kayak lebukan neraka, sebelum dia itu diesotok, didorong masuk ke pintu neraka, beda suara yang cerengan, tolong, 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 tolong. Suara menjerit, tolong, tolong, tolong. Hukumnya Allah itu adil. Kalau nggak beres semua, tidak mungkin hamba ini langsung dijebloskan ke neraka. Kudu beres kabeh. Esaren di malaikat perhatiin. Suara tolong-tolongan itu dari mana? Esaren tak temu. Esaren di Bucoria, esaren Budi, esaren Iade, esaren Bobo tak temu. Suaranya itu semakin keras, semakin keras. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya malaikat itu lapor sama Jibril. Lapor ke jenderalnya malaikat. Malaikat saya tukang sidang lapor. Jibril, itu ada suara ribut, tolong-tolongan. Orang yang bukan neraka, tolong, tolong, tolong. Mau ambu esodok neneng suara. Esodok pula tolong, 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 tolong. Saren dan Jibril tak temu, tak temu, tak temu. Gak bisa ketemu. Dari mana suaranya itu gak bisa ketemu. Akhirnya Jibril ngirim malaikat khusus. Malaikat khusus yang punya alat deteksi. Ngerti deteksi kakek? Tak ada sih pernah umroh ini nare. Tak tahu deteksi. Melarat yang rubah-rubah. Deteksi itu loh, labeng mau neng bandara itu, neng kadang-kadang pesawat, mau sampai lebet, mau nyambil benda tajam, mau cetit itu tahu. Ya itu akhirnya mater bisa umroh kok. Malah tahu ke labeng ria ya. Bener malah tahu Mekah, malah tahu labeng ria lagi. Amin Allahumma. Umroh do Pak Surbeje tahu labeng mulai lah. Ya. Malaikat yang mempunyai alat periksa itu nyari diutus sama Jibril turun. Utus pada dia saren. Malaikat sebanyak ya saya tukang sidang dia tak temu. Nyariin suara dari di mata temu. Malaikat khusus yang bisa mencari. Ternyata suara tolong-tolongan je kala beda dari situng obu bulu mata. Apa bahasa Maduranya? Bulu mata. Bulu kece. Ya bulu kece itu. Dari bulu kece dia.
Suara itu tolong-tolongan tuh dari bulu kejek. Hei, siapa kamu ini yarhamukallah? Bulunya siapa kira-kira? Bulunya orang ngesak selebun neraka. Apa maklum tolongan? Saya menuntut ke hadapan Allah orang ini pantas masuk surga. Lo kok bisa? Udah bisa. Kamu udah bakal tahu. Sampai ke Jibril. Bulu mata situ protes malaikat sebenarnya pesalah. Jibril saya tahu. Sampai ke Jibril pada hati. Bulu kecek situ sampai ke Jibril. Ya Jibril, dia saya ribut gelek. Yang ribut tadi ini bulu mata, bulu kecek situ saya ribut. Apa kecong? Tak bisa Jibril. Orang ruang tak pantas lebu neraka, pantas lebu surga. Bukan bisa. Tang malaikat ternyata ada segendeng tong bitongan, gena kepi. Moro-moro kakere apa romoro mlebu ke surga. Sudah jelas bitongan mlebu ke neraka. Tak bisa Jibril. Sampean pun tidak bakal tahu Jibril. Jibril yang jenderalnya malaikat begendeng berarti. Kakek tak kira tahu. Pangeran saya tahu. Sambil Jibril perhatiin. Bisa ke Gusti Allah. Ya Allah, neka ribut ya Allah. Hamba situng neka hamba ajudan saya situng bulu kecek neka ribut nuntut orang itu masuk ke surga. Padahal sudah jelas catatan amalnya neraka. Titik. Iya Jibril, apa katanya Allah? Neka adil pangeran para hadirin. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak bakal ada yang tahu hisab hambaku kecuali aku. Cepon Allah. Apa kekecong? Ya Allah, saya bersaksi di hadapanmu. Malaikat Jibril tidak tahu. Malaikat yang tukang hisab itu tidak tahu kecuali Allah yang tahu. Ya Allah, saya bersaksi di hadapanmu. Bahwasanya saya ini adalah bulu matanya orang itu. Ya betul katanya Allah. Iya bener kakek tak cocok. Ini ngaki Jibril. Apa? Orang itu ya Allah berhak masuk ke surga. Apa sebabnya? Lambe orang neka sebanyak dosa nagele sela ecap neraka roh pernah nangis takok keajunan ya Allah. Cuman tepak nangis keluar aing mata neng situng setetes tok. Lah aing mata neka ya Allah tepak keluar hanya melewati saya saja ya Allah. Aing mata setetes ruah tepak keluar hanya melewati bulu kecek situng ruah. Selain tak ada senyakseen dan hanya saya yang bersaksi ya Allah bahwasanya orang ini betul-betul nangis takut kepadamu waktu itu. Apa katanya Allah? Sodakta. Betul kakek. Cepon pangeran. Malaikat sobung seoneng para hadirin tapi tak lopo dari Gusti Allah. Bener kakek. Bener Jibril. Terima. Etembeng para hadirin. Bulu kecek situng etembengan amal bagus sebitek telok tahun tuh sana kala. Gara-gara apa? Dia menjadi saksi. Pernah orang ini nangis keluar air mata cuman satu tetes ngelewati bulu kecek situng dia. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Pelebu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat pangeran. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tubuhmu akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau kamu beramal baik. Hadza bisyarah, kabar bunga kanggo umat Gusti Kanjeng Nabi. Kula panjenengan kan hadir buta kan semalam ki. Malam mangken kula panjenengan hadir buta kan ki. Nyambi cetak, nyambi kopeng bedes cecer sokona. Beda. Kena kan matur muga terima matur muga dadi saksi bagus ya dan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana ulama ini kan nerangagi, mangkana kakek jong mon wudu, aja tanpa sagi ayang romon mare wudu. Aja apa diciprat lagi apa bahasa Maduran? Dicipratkan itu. Cek kertas lagi ya. Jangan dicipratkan gini. Kosot. Itu air wudhu satu tetes. Kamu mau bawa sujud kepada Allah, saksi di hadapan Allah. Makanya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kan ngocak, "Ubku nangis ke pangeran. Fa illam tabki, mon tak bisa nangis, fabit tabaki." PAP nangis, mon tak bisa nangis, PAP nangis. Kalau sholawat, gosida, terharu, kosot. Al-Imam Muhammad ibnil Munkadir ini kan ngocak. Bersitung beli Imam Muhammad bin Munkadir. Apa katanya? Innan apa? Idza baka Imam Muhammad al-Munkadir ini kan mau nangis. Sap aing mata nembaratin. Sap kosot lagi. Apa? Innan nar la ta'kulu maudi'an masahuddumu katanya. Karena apoy neraka tak bakal melahap suatu tubuh yang tersentuh oleh air mata yang nangis kepada Allah. Kosot aing mata nah. Perata. Menangis, menterharu, ya Nabi salam alaika, kosot aing mata na para hadirin, kosot. Jadi saksi. Tak bisa nangis colek mata na. Malah keluar aing mata gi, paham gi? Lah ini kita semoga kita disaksikan kita yang duduk dari tadi awal semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
matur muga sakseen tojuun sampean jolono sampean dari mana jalan kaki dari sana kakimu akan menjadi saksi di hadapan Allah bima kanu yaksibun matur muga terima oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Siapa sih untung mau ngaji ngaria siapa Habib Muhsin kamu hadir hall siapa yang untung kamu baca yasin baca tahlil siapa yang untung saya hadir kula panjenengan saya untung matur muga terima oleh Allah amin Allahumma. Ya amet sampean si jalan soko si apeluan si apeluan dina sampean yang suap sampean si jalan tepak-pak dadi sakse para hadirin nek mon etremah napa boleh Gusti Kanjeng Nabi nika tak kira tolak oleh Allah Subhanahu wa taala saya tuju bengkong sampean nika bakal dadi sakse ya dan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Makanya ulama itu nganjurkan menyambi aing buka aing enom pas mari sholawatan roh dadi sakse mun dadi deure ria aing keneng sholawat dadi sakse dan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Siapa sih untung mengaria Habib Muhsin panitia siapa sih untung saya hadir alhamdulillah itu keuntungannya kita along polong sarang ulama sarang para habaib sarang para kiai ngaji sholawatan istighosah napa bae mon nyaman jua matoron ridwan Allah maka ini beruntung saya dan sampean semuanya amin Allahumma amin. Terakhir sebelum saya tutup saya dan sampean ini kalau paling banyak umur berapa beda si paling tua umur berapa beda si umur 100 dateng orangnya kakek mari ngocak lihat oleh ku tak ngeding dia mari ngocak lihat oleh nuding ke saya lain tak kok temu doh hadir yang baru deh Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya orang sing ngaju tak noro nyombang biasanya jual wis keding lagi terakhir sudah ini kan saya dan sampean setiap tahun molot ki berdasarkan umur Pak Polo berdasarkan umur 50 berdasarkan umur telok lemak dan semacamnya. Apa kenang-kenangannya sampean dalam rangka bulan Maulid tahun ini kanggo Kanjeng Nabi? Apa nang-kenangannya? Ayo. Jangan, kita ini sudah berapa tahun molotan mare ngaji mulai mare. Bikin kenang-kenangan. Satu kenang-kenangan yang sampean jaga istiqomah. Ya Allah, ini bukti cinta saya sama Kanjeng Nabi. Setahun aja molje sampean. Beda si ahli sholawat dari tahun beri saya demi memperingati maulud murni pengorbanan saya untuk Kanjeng Nabi saya akan istiqomah baca sholawat 1000 setiap malam sampai tahun ini beda tak ada menyongok muana tak ada ya tahun yang memuan para habaib tak kena kita tebak berarti menyongok muana kula panjenengan ya jujur renteng deng lah tak ada muah ahli sholawat tak ada muah banyak otang ya apa kan jangan ayo kita bikin berbeda tahun maulud sekarang bikin berbeda dari tahun-tahun yang kemarin cari satu kenang-kenangan yang bisa membuat kita diangkat derajatnya enggak Kanjeng Nabi Muhammad SAW lah untung gula panjenengan eka toju jadi sukses cari satu kenang-kenangan yang kamu jaga sampai tahun depan misalnya beda saya ngamal lagi nih sholawat kelakuan sholawat saya banyak semalam 10 jogo terus sampai temu tahun ada nang kenangan apa olehna tahun bulan molot tahun setia bener oleh berkat tok mari oleh berkat ngakan mari titi tae lah hilang lagi itu ngeren Habib Muhsin tak pate sogi setiap tahun beri ngaku pereng berkatnya setiap petokan misalnya cek saya kayak nggak kejuban orang mau naji juga beri pakai tembo es beras bi minyak setian je lah nasi tok bijuk aja misalnya cek saya kayak ngaji ya. Cari kenang-kenangan yang paling gampang supaya sampai diingat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis lah, ebrine oleh-oleh kok situng. Saya kasih oleh-oleh sudah. Leso mengajak mikir sampean ya. Saya kasih oleh-oleh. Kanjeng Nabi nika para hadirin, kalau kita kan apolong nika tero membuktikan cinta ke Kanjeng Nabi kan nggih? Nggih. Sekarang ada orang itu yang cintanya diakui sama Kanjeng Nabi. Tahu sampean siapa? Saya kan sholawat, saya kan mengaji seperti ini, pengen membuktikan cinta ke Kanjeng Nabi. Setiap beda orang ria, cintanya dia diakui sama Kanjeng Nabi. Lebih baik mana? Mencintai dan dicintai. Lebih baik mana? Dicintai kan gitu. Sekarang ada orang yang ketika dia tuh mengamalkan amalan ini, dia cintanya diakui sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu amalannya? Kerjakan sunnah.
Sunnata Kanjeng Nabi lakonen. Man ahya sunnati faqad ahabbani, cepan Kanjeng Nabi. Sapana orang sing ahya maodi tang sunnat. Maodi bi ngelakonen ini beda. Menghidupkan sama mengerjakan itu beda. Kalau ngerjakan itu sampean tahu ini sunatnya siwak, lakonen itu ngelakonen. Tapi kalau ihya menghidupkan setiap hari sampean siwakan terus. Kalau pengen lakonen boleh lakonen, itu ihya namanya. Dikerjakan terus, continue, terus menerus. Kalau pengen terus lanjut boleh. Itu ihya sunnah. Lah orang yang saya majeun sunat ngaria faqad ahabbani, dia itu telah mencintai aku, kata Kanjeng Nabi. Cintanya diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakonen sunat. Saya kasih oleh-oleh sudah. Ini lakonen. Cuk nyari sunat saya melarat paling. Mun kakek mulai siwak bangkrut, kakek larang siwak 10.000. Regane 10.000 ya, wong kakek mulai situng setahun bangkrut kakek. Siwak ki modelan rokok ki. Engki napa engki? Boh, berempa rokok sepak. Berempa. Cari sunat yang paling gampang, yang bisa sampean kerjakan dan sampean bisa mengerjakan terus menerus. Misalnya lebu ke masjid soko kanan, keluar masjid soko kacer, lebu ke jeding soko kacer, keluar dari jeding soko kanan. Cari yang paling gampang. Sudah, terakhir ini saya kasih oleh-oleh. Sampean semua yang hadir ini makan nasi kan ya? Mata nyot kebi, beda sing akan rebe bola. Beda sing mbik bola ini. Sedaja saya hadir yang akan nasi apa nje? Nasi, menosa kebi berarti ya. Tadi saya coba. Saya mau tanya sama sampean, ada berapa sunatnya makan? Yang paling inti saja, ada berapa sunatnya makan? Saya bong, kocoknya banyak. Saya paling inti bay. Ebrine pelean bingko ya, mon saya bengal jawab ngacung, mon tepak ebrine hadiah bingko selok. Bilahire. Keng mon salah, keneng denda 1.000 gelem je. Ebrine pelean bingko. Ayo, ebrine pelean. Sunatnya makan itu yang paling inti A 11, B petobeles, C selekor. Ayo, saya bengal ngacung, mon tepak ebrine hadiah. Mon salah 1.000. Sombong lagi ke majelis Habib Muhsin nih kah. Ayo, ngaco, mentepak beri pelean, ayo ngaco, ayo malah juli mare kan, lesor itu pengajian dulu, Allahumma Muhammad, ya jelas gratis, tak usah denda, potongan ring cerai aja lah, engkau tahu kan pengajian rea sombong banyak ambil masyarakat apa aja tahu engkau kan. Beda tenger na pengajian dia sombong benya banje otak baik tanggung tibi sarang panitia tahu nggak? Beda tenger na pengajian dia sombong benya banje tengernya dari mejo re biasanya beda gede nggak? Beda nana, beda semangka, beda melon loh salam Muhammad. Ya kopi dia biasanya beda karena paling jauh bidang jahit apa? Cengor aing lawar ya. Ketarang, engkau tanya lagi panitia, engkau tahu masyarakat itu cerai berarti nggak dia mare, celeng burian masyarakat. Ya enggak bener ini naik pasuruan, mon pengajian beda gedeng, beda semangka, melon. Engkau tanya, di mana sampean toman nemo kiai Habib Ustaz ceramah kambing akan beda, kambing ngombi gedeng beda. Arah apa me beri buah pentasah, mejon arah apa? Kebitas pantesen. Mon kosong tahu, enggak tahu dia masyarakat cerai berarti tak sombengan dia mah. Allahumma Muhammad. Iya kan tak nyombong kan ki. Loh iya lah tahu, ngemangkan dari muan lah ketelah, tak usah ngaku enggak lah tahu. Apa boleh dari ibu ketemu dari tojun, saya mereng dia, saya ngoncur, saya tahiyat tahu lah tahu enggak Allahumma Muhammad. Tahu sabit pengajian mon dia aja. Ayo, sunatnya ada berapa? Jawab. Gratis lah, tak usah denda. Ayo. Sunatnya makan ada berapa? 11, 17, 21. Pilih mana? Ngaco enggak ada? Ini, siapa nyaman kakek? Hodri. Berapa? Petobeles. Salah, Beb. Hodri 1.000, Beb. Denda. Jadi megendeng kakek. 1.000 ya, tengeren panitia. MC 1.000. Hodri. Kare 2 pelena ayo, kare 2. Ayo. Berapa? 21. Tengeren panitia. Salah. 200 lah. Tengah sombongan, tang sombongan lah gawe panitia lah.
Selekor karena situng, ayo. Sebengal. 11. Salah kabi jawabannya. Jawabannya tidak ada yang betul. Ku gendeng dia enggak deh. Mun bener bener rugi selo kok kan. Mun gendeng tak dadi kiai enggak dia. Allahumma Muhammad. Sudah, ayo keding lagi. Sunat ngakan ria. Sunat ini penting ya. Sunat ini para hadirin bersitung kitabnya mana Al-Wafi. Kitab Al-Wafi ini kan syarahnya Arba'in Nawawi. Itu ada cerita di situ. Bersitung benih ketemu Kanjeng Nabi. Ya qadha. Wali ini nangis ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tolong, asa antakun lana, belilah para hadirin, beli ngemes ia dan Gusti Kanjeng Nabi, asa antakun lana syafi'an, ya Rasulullah, tolong kasih syafaat saya nanti hari kiamat ya Rasulullah, supaya saya ini selamat. Takok tak selamat, beli nih para hadirin, sekelas beli, takok tak selamat hari kiamat, minta oleh syafaat Kanjeng Nabi. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Cong, tak usah gebeter. Orang kayak kamu ini God syafa'tulak katanya Kanjeng Nabi. Kamu ini tipe-tipe orang yang sudah pasti dapat syafaat saya katanya Kanjeng Nabi. Atanya beli bimadha ya Rasulullah niltu tildalikal manzilah. Sekala ben sebab napa ya Rasulullah dan kula nikala catat orang sing ngolehin syafaat ajunan. Tolong ajari saya ya Rasulullah amalan mana yang menjadikan saya dijamin oleh dirimu bakal dapat syafaatmu. Tolong supaya nanti saya bisa ajarkan kepada murid-murid saya supaya bisa selamat juga. Apa katanya Kanjeng Nabi? Atadzakkarta minal yaumil ladzi ahyaita sunnati qad syafa'tu lak. Ingat enggak kamu? Semenjak pada waktu itu kamu dulu pernah tahu satu sunnah saya, semenjak itu kamu kerjakan, semenjak detik itu kamu tercatat orang yang pasti dapat syafaat saya katanya Kanjeng Nabi. Ente tahu sunnahnya Kanjeng Nabi, langsung ente kerjakan. Semenjak detik itu kamu dicatat orang yang minal yaumil ladzi ahyaita. Semenjak kamu tahu pada suatu hari satu sunnahku, kemudian kamu kerjakan terus. Bener sekalian ya, terus ya lakonen. Ahyaita, Pak Odi terus. Qad syafa'tu lak. Semenjak itu kamu telah berhak mendapat syafaat saya. Kakek tahu sunnah Kanjeng Nabi, lakonen. Semenjak itu kamu akan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunatnya makannya kepada hadirin, ayo nomor 1 apa sunatnya makan? Cek jeng lanceng, cek bitabit, ayo. Sunatnya makan nomor 1. Cuci tangan. Bener baca doa, cuci tangan. Ini sunat para hadirin. Kamu kerjakan setiap makan. Ini syafaatnya Kanjeng Nabi loh. Nomor 1 cuci tangan. Nomor 2 baca doa. Apa doanya? Bismillah kado, Allahumma barik lana. Lapar tak keburu kakak. Masyaallah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Beda saya tak apal. Mun urusan tabur insyaallah sepakat kabeh. Beda saya tak apal. Terus tahu enggak? Beda saya tak apal. Nomor 2 baca doa. Nomor 3 ini oleh-oleh sudah. Ingat-ingat kerjakan nanti. Nomor 3 makan pakai tangan, minum pakai tangan, saya ingat loh, kakek tahu ya, ngakan tangan kanan, minum tangan kanan. Mon rusuh tangan, mon kakek rusuh, kui tangan kiri tak apa-apa, tapi sotok bisa kanan nggak dia. Itu caranya. Tangan kanan rusuh, tangan kiri tak apa-apa, sotok di tangan kanan. Itu caranya gini. Itu dicatat sunat. Saya nggak sela tahu tangan kanan rengakan, tangan kiri dia bener ganggu ingakan, minum dan makan pakai tangan kanan. Saya ngedingaki saksian malaikat. Mon kakek pakun ngenom tangan kiri mantur temu jenggem. Amin Allahumma. Amin. Saya nggak. Nomor 3 pakai tangan kanan. Nomor 4 yang paling inti saja. Nomor 4 makan pakai 3 jari. Magelek ya tahu kok kamu ngakan ngari ya perkemena. Aduh, agelek ini ngaki kadang kita mari keterangan dia. Allahumma Muhammad. Makan pakai 3 jari itu kebiasaannya Kanjeng Nabi seumur hidup. Pernah Nabi itu makan pakai 5 jari pernah. Beda situng kok edah perhatiin. Malayu keberkusan dia, malayu takulluhu la yutraku julluhu. Kakek kamu makan sepereng kan nggih. Nggih apa nje? Sampai nih kamu deer sepereng. Mon tak bisa dari awal sampai akhir makan pakai 3 jari sekeumpaan. 1 suap, 2 suap, 3 umpaan. Mari jilang 5 jari sekarang. Orang ria mon tak bisa kebagusan ria sempurna ya kelakuan cek buang kapi. Kamu tak bisa baca Quran 1 juz, baca 1 lembar.
Tidak bisa satu lembar, 10 ayat. 10 ayat tidak bisa, satu ayat. Tidak bisa satu ayat. Maca bismillah tok. Tak bisa maca bismillah, kubur di odi. Ceramah tuh kok. Lah itu kon kakek ya tak bisa ngaji sejus, setengah jus. Ano be mano nentek bahasa. Mate kada tuh dijerengkong itu kakek tak bisa ngakan dari awal sampai akhir sepereng ria kalak 3 jari seompaan 2 ompaan 3 ompaan mari jelas sekarang kakek ngakan gue sendok gue 5 jari ngakan pireng-pereng sekarang ngakan gue sekrop sekarang kakek paham gi? Nah itu caranya 3 jari sudah 3 jari sudah. Nomor 4 cuci tangan baca doa tangan kanan 3 jari. Nomor 5 mari ngakan. Ini banyak yang ditinggalkan. Ini paling inti ngakan. Mari ngakan apa? Bener. Cek keburu baca doa. Nyop-cop tanang. Tanang ro cop-cop. Mari ngakan kana. Cop-cop. Tahu nyop-cop kagak? Tahu? Gerigi ya. Jari-jarinya itu dicup-cup. Cop-cop. Ya lah paham. Kalau tahu saya gelak. Apa jangan engkau saya gomik. Bahasa apa? Jangan engkau kan tanangnya itu dijilat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'agu asabi'ahu thalatha hatta yahmarra. Nabi ini kamu deur para hadirin 3 jari kan Nabi 3 jari kalau makan. Ini kayak cop-cop kanjeng Nabi sampai merah. Tanangnya itu sampai merah saking bersihnya. Kanjeng Nabi remon deur saking bersihnya cop-cop sampai merah tanang berarti. Paham ya? Sampai merah. Pernah suatu ketika kanjeng Nabi ini ada perengnya jilat. Lah ini juga sunat ini. Pereng itu dijilat kalau habis makan. Jilat bersih. Cek gelek Pak. Siapa sih gelek budiro? Ini bener ngak kakek cara jilat. Berjilat dia bener ngaji ya Pak. Ngapate ngono dia ya. Allahumma Muhammad. Nabi itu apa? Tulahisul gos'ah. Caranya itu pereng gini cara jilatnya itu. Pakai tangan gini seret baru dibersihkan. Dipilih butirnya. Sayyidina Abu Bakar tuh bingung. Suatu ketika pernah bingung. Ya Rasulullah, apa ya Rasulullah kok sampai dijilati gitu sampai bersih? Apa kok orang deurna ya Rasulullah? Enggak Abu Bakar, enggak. Apa jawabannya ke Nabi? Ini pelajarannya. Apa jawabannya ke Nabi? Li'anni la adri fi ayyi ta'amil barokah. Abu Bakar, karena engkau tak tahu Abu Bakar, butir saya kemas saya bede barokah nah. Tak kok saya terakhir dia saya bede barokah nah. Eman kok. Padahal sumber barokah nih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Engkau eman takok ria sebede barokah Abu Bakar. Padahal sumbernya barokah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat umatnya. Bersih mengakan dia. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi ini ada bisa Sayyidina Ali, bisa Sayyidina Abu Bakar. Congok tanang Abu Bakar nih kemarin di sela-sela jarinya tuh bede sebutir nase. Kalak bi Kanjeng Nabi. Kalak tanang Abu Bakar nih. Jilat para diri. Diambil butirnya itu. Dijilat. Eman. Abu Bakar jilat ngaji tanang tak terima siom tanang Kanjeng Nabi para diri. Siom. Abu Bakar mertuanya para diri. Lu sampai ulama ini kan terang lagi di antara sunatnya makan walaupun kamu kerjakan sekali seumur hidup jejel mon marengakan gentenan bikin cana cop-copan tanang. Dan Nabi kan pernah jilid tanang Abu Bakar. Lah ini jadi sunnah akhirnya. Walaupun seumur hidup sekali cop-cop bagi ke kancana tanang area gentenan ya. Bocok gelek sunat ya kan. Ya mon merenges dalam sekunde gitu tok lah pokok oleh sunat tok tak apa-apa ya. Sampai diterangkan sama fuqaha itu sama ahli fikih ini kayak terang lagi. Mon kake merenges gentenan bi se kancana leciletan bi binena sama istrinya. Demi kamu ini pernah mengerjakan tangan ini dijilatkan ke orang lain setelah selesai makan. Bi binena. Jilat lagi. Kayaknya on sepor lagi. Sewa tua cek jaga jadi kayak tajuk norok gini Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon ki merenges bisa bi anak kecil itu marengakan jilat tanangnya. Dikit tanang kaki juluaki kanan itu demi mengerjakan sunat ajilat tanang seumur hidup walaupun sekali bikin cana itu mau bisa bikin cana dikit kan ngakan kaki ayo jilat kaki dia ya juluaki gentenan kayak cedung mau gedung mare juluaki buru kaki jilat iya tanang kancana pahami itu perhatian. Nomor 1 cuci tangan baca doa tangan kanan 3 jari menjilat tangan terakhir sudah nomor 6 setelah menjilat tangan baru cuci tangan.
Jangan pakai tisu dulu, cuci tangan dulu, baru dilap pakai tisu. Nomor 7, petok tok paling inti para hadirin, petok tok. Terlepas dari adab ya, adabnya makan ngunyah 21 kali, gini dan lain semacamnya. Sunat ini paling inti 7-nya. 7 saja. Nomor 7, baca doa. Paham ya? Lakonen, saya kemas saya bisa. Petok rek kalau kabeh bagus, salah situng terserah sampean. Apal doanya sampean. Pon bismillah banyak saya apal. Doa selesai makan ini jarang orang yang biasa baca. Apal. Ayo baca bareng meranyeng. Bismillah, pak kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin gendeng kakeknya anak sabar cek ranyeng kana daji ya lakonen mangkana pahami. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sagona apa manggil kakek salah lagi ya tedung kakek lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sagona wa ja'alana minal muslimin. Kerjakan sunat ini gampang benar sampean ngakan sehari berapa kali ngakan? 3 kali. 1 sampean bisa cuci tangan, baca doa bisa 7 bagus. Tak bisa 3 jari tok. Tangan kanan tok terserah. Petok re sunat tak kudu kako kepi. Mereka kako kepi bagus. Kerjakan sampai tahun depan cari 1 sunat lagi. Kamu hidupkan. Kalau sisa umurmu 40 tahun, kare 20 tahun, kali 23 tahun, iku laku terus mate husnul khotimah sampean. Al-Imam Asy-Sya'rani nyebutaki, orang nek mun biasa ngelakonen sunat Kanjeng Nabi, wis lah tau macam-macam bojeng biasa, pasa bojeng, pasa biasa, tau sabinya amal, sunat Kanjeng Nabi lakonen mate husnul khotimah. Orang biasa ngelakonen sunat Kanjeng Nabi, cepon Imam Sya'rani, matinya pasti husnul khotimah. Kain mankana, seperti apapun dia, mati husnul khotimah. Paham gi? Paham apa punten? Gempang apa nje? Hafal apa nje duana? Saya nggak yang semoga disaksikan malaikat. Matur moga saya tak ngelakonin. Saya ngeding, siap atau tidak siap. Pokok sampai lah mengeding keterangan dia. Sudah selesai mendengarkan keterangan ini. Saya nggak esompana matur moga ya Allah. Saya ngeding tak ngelakonin. Petemu jenggem laku ya Allah. Mau kaki laku aja len temu kancana mendul berarti tak ngelakonin sunat ya. Paham gi? Amin Allahumma. Amin. Matur muga manfaat, matur muga barokah. Nek kasih bisa betul kalau sampai aki, kurang lebih nyon seporah, salah pamator, salah bahasa nyon seporah. Matur muga titik ilmu semanfaat. Saya sekonek nek matur muga keberengan kelebihan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf kepada para habaib. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.